tibane kabegjan. Manusia enggak. Ini piye besok? Berarti akan menyemai Tuhan. Karena setahun, 2 tahun, 3 tahun aja yang diinginkan sudah macam-macam. Entah orang lain, kalau saya pribadi bisa menemukan sangkan dan paran itu sudah hebat, sudah beruntung. Karena apa? Dumadi nanti manusia nggak akan tahu. Dumadi ini orang apa ngerti. Yang dialami, yang dilakukan sekarang, besok dumadi ini piye? Gimana besok? Nggak tahu manusia. Tapi yang bisa dipelajari sangkan dan paran. Dumadi ini nggak ada yang tahu. Jelas itu. Karena dumadi itu hanya Tuhan lah yang menentukan. Makanya kan sudah sering saya bilang, manusia itu 3 yang tidak bisa diketahui. Kalau dibilang bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia mungkin agak sulit, kurang pas. Kalau bahasa Jawa kan gini, siji tibane pasti, loro tinemune jodoh, telu tibane wahyu. Manusia enggak akan tahu. Tibane wahyu termasuk tibane kabegjan. Manusia enggak tahu. Sudah direng-reng gini. Saya besok dapat untung sekian, tiba-tiba meleset. Itu. Jadi sangkan, paran, dumadi. Sangkan bisa dipelajari, paran bisa dipelajari, tapi dumadi nggak bisa. Orang kalau tahu dumadi ini piye besok, berarti akan menyemai Tuhan. Karena apa kok nggak bisa? Manusia nggak mampu gitu. Karena manusia sekecil apapun punya watak sombong. Manusia itu. Di atas rata-rata dengan temannya saja, kadang-kadang ya nah, kan merasa sudah lebih tinggi. Itu manusia. Mobilnya lebih baik dari mobilnya temannya, sudah merasa tinggi, merasa paling unggul. Ini manusia tetap ini ketempatan ini. Watak sombong ini yang sulit kita meninggalkan ini. Tapi bisakah itu watak seperti itu dihilangkan sama sekali? Kesombongan. Bisa, tapi berat, memang berat. Berat. Apalagi itu sekarang baru gini aja, misalnya. Yes, penghayat apa saja itu saya sudah mendapat informasi, mengerti gini. Belajar baru setahun, 2 tahun, 3 tahun aja yang diinginkan sudah macam-macam. Kadang-kadang malah saya sudah dikasih kunci gini, saya mau gini. Ini kan nggak bisa. Khususnya ajar di SS ini kan saya sering bilang, tadi penuntun itu ora kudu dikongkon wong. Misalnya ya maaf ya. Kalau di sini makanya ada istilah di ajaran SS, ada ponco pambuko. Berarti ada 5 kunci. Padahal kunci itu yang saya terima ada 6. Tapi manusia sebagai penuntut 5 saja. Kunci terakhir bukan bagian kita. Itu sudah ada yang wajib ngasih sendiri. Ini yang ini saya lanjutkan tentang tadi yang sedulur sejati tadi, Mbak. Mungkin ada tanda-tanda
atau ciri dari orang yang sudah terhubung dengan sedulur sejatinya? Ya, makasih. Ada. Jadi sebetulnya sejak dibuka pertama, kunci pertama itu kan kalau memang sudah bisa bersinergi, sudah bisa sinkron dengan sedulur sejati. Fisik, mental atau gimana, Pak? Kalau sama-sama orang SS pasti tahu. Sesama penghayat. Paling tidak itu orang yang misalnya gini, misalnya di SS ini kan penuntun hanya berwenang memberikan kunci yang sampai kelima. Misalnya di SS ini ada warga yang sudah kunci 4, apalagi kunci 4, apalagi kunci 4. Mandang temannya, warganya yang baru kunci 1, 2, itu sudah bisa. Oh, ini sudah di sini, ini sudah di sini. Nah, kalau orang awam, bukan orang penghayat yang malah dia nggak tahu. Sama-sama penghayat aja belum tentu tahu. Belum tentu. Tapi maaf, paling tidak penuntun pasti tahu itu. Ngerti itu. Kalau jadi penuntun itu tidak disuruh orang. Ini tahu minimal 3 tahun. Itu saja lihat orang. Kan karena ada hubungan dengan kedewasaan dan lain-lain. Di SS ini kunci ada 6, dibagi 3 bagian. Purwo, Madya, Wasana. Nah, kita hanya dimenangkan, diperbolehkan sampai kunci Madya. Sak Madya wae. Sak seder. Kan di sini kan sudah ada toh. Manusia itu belajar sampai menjadi yang disebut manusia jati. Karena jejer manusia jati ini masuknya dari kunci 4. Kunci Madya. 4, 5. Kunci 4 kan tidak ada kamu, nggak ada saya. Wis gak ono kowe, gak ono aku. Yang ada siapa? Kan kalau sudah kunci 4 kan sudah tahu itu. Kalau masih 1, 2, 3 kunci purwo toh belum tahu. Makanya betulnya itu ada pendalaman ini sebetulnya kalau 1, 2, 3 ini jadi 1. Tapi namanya harus ada sesi-sesinya. Iya. Kunci Madya 4, 5 ini sendiri. Tapi kita nggak bisa. Makanya kalau serahasiaan pertanyaan ya harus dijawab sama rata, umum lah. Sebetulnya kan ada sendiri-sendiri. SMP dan SMA harus bareng, ya. Sama. Tapi kan kita nggak bisa membedakan, menyendirikan perbedaan. Ini loh sulitnya di sini. Jadi karena saat ini belum sarana dan prasarana belum memadai. Ya. Marilah kita belajar seadanya. Okay. Jadi orang yang sudah menyatu dengan saudara sejati sudah kelihatan ada tandanya. Kalau memang itu orang penghayat. Nah kalau penghayat aja orangnya tidak kenal namanya penghayat ya nggak tahu, awam toh. Belajarnya tentang agama. Ingin tahu tentang penghayat ya nggak sambung, beda. Dah beda ya. Sebetulnya apa toh? Kok sampai belajar agama, belajar penghayat untuk apa? Arahnya kemana? Kan untuk bertuhan toh kita ilmu kemanusiaan.
RT belum bisa bersih. Nah, mungkin ya penghayat apa saja gitu. Ini masih terjadi sedulur sejati. Ya. Ketika banyak orang penghayat yang mungkin sudah terhubung dengan sedulur sejatinya, itu kan sering atau keajaiban. Apakah itu juga memang betul-betul bisa dinyatakan itu, Pak? Jadi ini mungkin bagi orang yang bukan penghayat kan mungkin kurang percaya. Jadi mungkin perlu istilahnya diwedar sama Mbak Harjo terkait masalah ini. Terus daya ini, keajaiban ini, kebetulan ini itu datangnya itu dari mana? Kok bisa? Nah, mungkin bisa diwedar tentang itu. Ini ya. Tidak hanya di penghayat Kawrus Dulur Sejati aja. Penghayat Indonesia kan banyak. Mungkin yang beda itu hanya caranya. Semua penghayat pasti sudah tahu, sudah mengerti. Sedulur sejati itu apa atau siapa? Memang kalau di penghayat yang lain beda nyebutnya. Tapi ini, ada yang ini. Tapi di sini kami wis jelas-jelasan saja. Manusia itu percaya kalau punya sedulur yang jati dan jati. Nah, penghayat lainnya monggo dibilang apa itu. Tapi yang jelas, kalau sudah nyampe tataran itu bisa merasakan. Ketemu aja belum pernah, kita nggak boleh mendahului apa yang terjadi besok. Tidak ada yang tahu, Mas ya. Hanya mengira-ngira. Tapi sudah ada, sudah terasa. Di penghayat apapun. Karena Tuhan itu memberi petunjuk pada manusia. Ada 5 jalan. 1 suara. Tuhan memberi petunjuk pada manusia. Ada 5 jalan. 1 suara. 2 rupa. 3 rasa. 4 daya. 5 aroma. Aroma. Bau. Gondo. Suara ini berarti orang Jawa bilang ini wisik atau ilham, entah apalah. Rupa ini masih ada yang tanda-tanda. Berarti masih mencari. Kalau rupa pasti sesuai apa yang dikehendaki. Misalnya kita ingin mengetahui sesuatu. Misalnya kita punya tetangga yang sakit. Sudah di rumah sakit, sudah usaha macam-macam. Nah, bisa sembuh apa enggak? Kalau lewat suara sudah jelas. Tapi kalau lewat rupa, warna, itu masih orang Jawa bilang masih sandi. Kadang-kadang kelihatan pohon, entah itu pohon pisang, entah tanaman apa. Kalau pohon ini kelihatan segar, berarti yang kita tanyakan tentang orang sakit ini berarti ya orang ini masih bisa sembuh. Itu. Itu tentang rupa. Ada suara, ada rupa, dan ada rasa.
Rasa itu tidak kelihatan, tapi bisa merasakan.